9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pembelajaran 5. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu. Banyak lagu yang bertemakan lingkungan, salah satunya lagu yang berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Dengarkan lagu yang berjudul Hijau Rumah, Hijau Bumiku berikut ini. Kami keluarga dan anak cinta lingkungan selalu berusaha lindungi bumi kita, hemat menggunakan sumber daya alam agar terhindarkan dari kehancuran. Di rumah, di sekolah, di taman, di restoran, kita kemana-mana, ingat yang satu ini. Pilah sampah pada tempatnya. Hijau rumah kita, hijau kampung kita, hijau sekolah kita, hijau kota kita, hijau sawah kita, hijau bukit kita, hijau hutan kita, hijau bumi kita. Mari kita semua suka menanam pohon agar kita terhindar dari banyak bencana. Ingat selalu syukur padanya. Berlatihlah menyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Berlatihlah terus sehingga kamu dapat bernyanyi dengan baik. Gunakan iringan alat musik yang ada di sekitarmu. Setelah kamu selesai mendengarkan lagu tersebut, mari kita bersama-sama membacakan bacaan berikut ini. Benny begitu kagum akan semangat para petani. Para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras memenuhi kebutuhan makanan untuk manusia. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah atau sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki di daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di perdesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. 1. Masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia.
Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun karena pemandangannya di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor wisata. Komplek-komplek pertokoan, penginapan, dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. 2. Masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Lautan memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan sebagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. 3. Masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber perairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. 4. Masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. 5. Masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Sekarang, isilah tabel berikut dengan mengelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok berikut ini. Pantai, nelayan, perajin souvenir, pemandu wisata, usaha perhotelan, persewaan perahu wisata alat pancing, rumah makan masakan ikan laut, tempat parkir wisata, jasa fotografi. Laut, penangkapan ikan, budidaya rumput laut, dan kerang mutiara. Tambak udang, penambakan garam, pasar terapung, wisata penyelaman, wisata terumbu karang, penyewaan kapal perahu motor. Sungai pasar apung, arung jeram, penambangan pasir, penangkapan ikan, jasa penyeberangan, kegiatan wisata, budidaya ikan dengan keramba, pemancingan. Dataran tinggi, pertanian, pariwisata, perhotelan, peternakan, perkebunan, pendakian, panjat tebing, jasa
Gantole. Dataran rendah, industri, perumahan, peternakan, perdagangan, pendidikan, perkantoran, sarana hiburan, bioskop, rumah sakit. Nah, anak-anak, pada pembelajaran ini kita telah mempelajari kegiatan ekonomi berdasarkan sumber daya alamnya. Lalu kita bisa mengetahui berbagai kegiatan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia. Dan dari pembelajaran ini, kita juga bisa mempunyai keterampilan untuk memanfaatkan sumber daya alam sekitar untuk menggerakkan ekonomi daerah. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika kalian mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu.